Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuan Sukmawati Anyani. Saya berasal dari Prodi PGSD Ruang 5 semester 2. Jadi di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang konsep dasar mapel IPS SD. Baik, yang pertama di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan. Jadi pendidikan ini dapat kita dapatkan di sekolah atau di rumah seperti di keluarga, yang akan mengajarkan kita ke hal-hal positif sebelum kita masuk ke jenjang sekolah. Lalu pendidikan itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu pendidikan formal dan yang kedua yaitu pendidikan non formal. Pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga seperti misalnya sekolah atau kampus dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini tidak berada di bawah naungan lembaga, misalnya tempat les itu dan sebagainya. Dan dalam pendidikan itu ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua yaitu skill, dan yang ketiga itu adalah karakter. Dan karakter ini manusia memiliki berbagai macam karakter, misalnya seperti rasa kasih sayang, rasa simpati, rasa kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jika seseorang itu tidak memiliki 3 poin penting ini, maka akan menjadikan seseorang itu akan menjadi sombong. Karena jika mereka hanya memiliki pengetahuan dan skill tetapi tidak memiliki karakter yang baik, di sanalah akan timbul rasa sombongnya mereka karena mereka merasa mereka itu pintar. Karena satu tindakan akan menjadi satu kebiasaan, dan satu kebiasaan ini akan menjadi satu karakter, dan satu karakter ini akan menjadikan sebuah takdir kita ke depannya. Maka dari itu lakukanlah hal-hal positif agar kita tidak menyesal ke depannya. Selanjutnya yaitu di mana ada usia. Usia itu dari usia 0 sampai 3 tahun itu merupakan usia emas. Kenapa dikatakan usia emas? Karena usia di mana seorang anak itu akan cepat untuk meniru atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berucap, dalam bertingkah laku di depan anak dengan usia 0 sampai 3 tahun ini. Selanjutnya yaitu usia dari 6 sampai 13 tahun, di mana seorang anak ini sudah memasuki jenjang sekolah. Dan di usia ini merupakan usia yang sangat rentan karena mereka itu sudah bisa akan meniru semua hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Maka dari itu adalah tujuan dari pembelajaran IPS ini, bukan untuk mencekoki atau menjajali atau membebani siswa dengan sejumlah konsep yang bersifat hanya semata hafalan saja, tetapi melainkan untuk mengajarkan atau menjadikan siswa untuk mempunyai pengalaman, bekal, sikap, keterampilan moral dalam melakoni kehidupan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu ada teori rekonstruksi sosial. Teori rekonstruksi sosial ini berupaya untuk mendidik siswa dengan bersama-sama yang melibatkan peran orang tua, sekolah, dan masyarakat, demi tujuan menyiapkan siswa dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep rekonstruksi sosial. Konsep rekonstruksi sosial ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian atau pembelaan diri. Yang kedua yaitu sikap objektif terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu penghayatan terhadap nilai dan sikap keberagaman, pembentukan dan pemahaman diri, kesadaran dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Adi W. Gunawan dalam bukunya yang berjudul Genius Learning menyebutkan ada 3 hal yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu siapa yang memasang konsep tersebut atau orang yang berpengaruh bagi anak seperti guru, orang tua, dan teman. Yang kedua yaitu seberapa kuat emosi yang dibentuk. Yang ketiga yaitu repetisi.
repetisi atau seberapa kejadian yang sering terjadi dan dialami anak-anak, semakin sering maka semakin kuat konsep diri yang terbentuk. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun materi yang tidak lengkap yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.